NTB ataupun LPDP itu sama isinya seperti ini ya. Jadi kalau di BSNTB ya itu dibatasi 1000 kata ya, 1000 kata hanya satu lembar dia untuk motivation letter itu ya. Tapi kalau yang di BSLPDP untuk personal statement-nya itu tidak dibatasi ya, tidak ada format ya. Bisa 2 lembar, bisa ya dia singkat, padat, jelas lah ya. Ya itulah kira-kira di motivation letter. Nah, ini yang di beasiswa LPDP ya. Jadi sama kurang lebih isinya ya. Nah, jadi yang pertama perkenalan diri singkat, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat dan pengalaman organisasi dan aktivitas apa saja yang sudah diikuti ya selama kuliah. Nah, itu bisa menjadi apa namanya isi dari personal statement itu yang kemudian dihubungkan dengan apa namanya potensi daerah kalau yang di LPDP itu yang ingin menjadi suatu persoalan dan kemudian dengan jurusan yang diambil itu bisa sebagai solusi nantinya ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian hubungan dengan passion kita juga harus disebutkan. Itu memang harus punya relasi ya ataupun hubungan antara passion kita yang kemudian dengan jurusan yang akan kita ambil. Nah, itu tersebut ya. Oh, ini kurang anunya. Kemudian potensi daerah ini juga perlu disinggung ya. Potensi daerah ini yang di Basil PDP itu karena memang kalau Basil PDP itu sifatnya kontribusi ya. Kontribusi untuk daerah, untuk masyarakat, untuk sehingga kebermanfaatan kalau di Basil PDP karena lebih luas cakupannya ya ke Basil NTB itu. Kemudian bersedia kembali pulang ke dalam negeri lagi kalau bisa LPDP itu. Apalagi di dalam negeri pun harus wajib balik ya, itu ada, apa namanya, ada personal statement nanti yang harus, ditulis di sana ya, harus bersedia kembali ke luar negeri untuk berkontribusi, ya itu bahasa LPDP ya, memang lain lain dengan BSNTB. Kalau BSNTB itu tidak wajib ya, kalau mau setelah lulus, silahkan, mau pulang ke daerah ataupun mau mengembangkan diri, mau cari pengalaman di luar, tidak ada urusan itu ya. Tapi kalau misalnya PDP memang harus kembali dan kontribusi untuk masyarakat seperti itu ya. Nah itu. Nah ini kira-kira kalau surat rekomendasi ya, yang di BSL PDP ini ya, ini formulir ya, yang di BSL PDP itu ya seperti ini. Mulai dari siapa yang memberikan rekomendasi di sini harus jelas ya, siapa yang bertentangan, kemudian di sini ada NIP-nya kan dosen biasanya kalau yang di BSL LPDP itu, pangkat golongan, jabatan, instansinya, fakultasnya dari mana, di sini ditulis, kemudian alamatnya ya jelas ya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan ya, nama instansi, kemudian alamat dan seterusnya ya. Kemudian nanti ini tulis tangan ini, tulis tangan, artinya formulirnya diisi kemudian ditulis tangan untuk mengisinya. Ini wajib ya yang di beasiswa LPDP yang rekomendasi ya. Ya seperti itu kalau untuk rekomendasi tidak banyak, yang perlu kalian buat itu untuk materi malam ini adalah menulis ini motivation letter itu ya. Motivation letter atau personal statement ya yang mau mengikuti bahasa LPDP ya. Jadi dua-duanya buat gitu, sama aja isinya. Cuma kalau yang di bahasa NTB itu hanya 1000 kata ya, satu lembar aja, singkat. Nah, nanti ada contohnya ya. Berikutnya ya, kalau yang biasa NTB ya, ini ya harus seleksi pendaftarannya ya. Pendaftarannya online, kemudian seleksi berkas, wawancara, dan langsung penempatan kampus, baru persiapan keberangkatan, seperti itu ya. Nah, kemudian persyaratan beasiswa NTB ya, kebetulan ini perbedaannya beasiswa NTB dan PDP itu tentu ada ya. Nah, kalau beasiswa NTB itu memang sedikit lebih lebih mudah ya untuk diikuti ya, untuk diterima gitu. Artinya khusus diberikan kepada putra-putri daerah ya, dengan persyaratan bahasa Inggris yang tidak begitu tinggi ya. Nah, itu Malaysia seperti ini kan, memiliki KTP ya, kemudian ijazah transkrip terakhir, kemudian sertifikat bahasa ya. Nah, yang terdiri dari kalau Malaysia ada yang ada MUET namanya Malaysia itu, Malaysian University English Test namanya ya, MUET 2,5 minimal ya. Kemudian TOEFL ITP 450, IELTS 5,0. Ini standar lah ya kalau yang di BSNTB. Kemudian kalau Eropa juga sama ya. TOEFL ITP-nya 500, kemudian IELTS-nya 6. Ya standar lah ya. Nah, ada juga yang BSNTB untuk guru ya, guru SMK ya, atau vokasi juga di sini. Tapi biasanya sekarang itu BSNTB itu reguler aja deh ya. Reguler artinya mengikuti pendaftaran
secara umum ya, atau tidak punya skema. Kalau dulu punya ada skema, ada beasiswa aktivis namanya, ada beasiswa khusus untuk nakes, ada beasiswa NTB khusus untuk, guru ya, nah dulu. Sekarang udah enggak reguler. Kak Fahmi itu dulu beasiswa NTB skemanya aktivis dulu waktu itu ya, 2019 itu. Jadi untuk aktivis-aktivis, organisasi itu bisa mengikuti. Nah itu batch pertama Malaysia itu 2019 itu ya, Kak Fahmi itu. Nah, sekarang udah batch ketiga tuh, ketiga apa keempat sekarang ini, mau keempat sudah. Dan alumninya Malaysia paling banyak ya, paling banyak. Bedanya dengan yang di Eropa itu 2 tahun dia kuliah ya. Eropa itu agak lama biasanya ya, karena ya enggak tahu karena kurikulumnya mungkin berbeda ya. Udah 2 tahun dia kuliah. Dan mungkin kuliahnya juga lebih banyak ya, SKS-nya lebih banyak. Nah, cuman kalau di Malaysia itu dia kiblatnya ke Inggris ya, UK. Dia itu kuliahnya paling cepat 2 semester ya. Bisa juga 3 semester, bisa 4 semester ya, tergantung mood program yang dipilih nantinya. Apakah full time program ataukah partial program. Ada yang sebagian juga ya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau BSNTB itu program penuh aja dia biasanya. Jadi program penuh ya paling cepat lebih baik gitu ya. Kalau bisa 2 semester, tapi biasanya 3 semester dia. 3 semester ya. Nah, kemudian ada CV ya, kurikulum PT-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini yang tadi ya study plan ya ada 1000 kata dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian juga motivation letter ya yang tadi yang kita bahas. Nah, itu juga 1000 kata. Nah, kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas ya. Kemudian jika sudah mendapatkan gelar S2 tidak boleh mendapatkan untuk jenjang pendidikan yang sama gitu. Nah, untuk saat ini BSNTB itu hanya S2 ya, S2 luar negeri ya. Isunya akan ada yang S2 dalam negeri cuma belum 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 sepertinya belum dibuka ya. Yang dibuka sekarang itu skemanya mungkin kemarin baru saja tutup atau masih buka sekarang kurang tahu informasinya. Ke Malaysia akan buka sepertinya ke Malaysia, ke Eropa, Polandia, bahkan rencananya akan ada ke Turki, kemudian ke mana lagi, ke Ceko, ke Rusia mungkin. Nah, itu terus berkembang deh ya BSNTB ini. Nah, cuma memang beasiswa NTB dan beasiswa LPDP itu tentu tidak sama ya dalam hal manajemen beasiswanya gitu. Kalau beasiswa NTB itu memang dia minimalis lah ya, minimalis yang penting selesai udah gitu, tidak terlalu banyak insentif yang kalau untuk dari segi ini ya, insentif yang diperoleh ya oleh awardee itu tidak semewahnya mungkin beasiswa NTB, beasiswa LPDP ya. Nah, makanya kalau yang mau lebih kompetitif, lebih menantang itu yang beasiswa LPDP gitu. Nah, mana-mana kalian ikuti nanti yang kalau coba saja gitu ya, coba saya mungkin lebih tinggi dulu mungkin level kompetitifnya kan kalau mau beasiswa yang lebih ini kan LPDP ya. Di situlah kalian berkompetisi betul untuk mendapatkan beasiswa LPDP ya. Tapi kalau beasiswa NTB itu kan skalanya hanya regional ya, hanya regional di Nusa Tenggara Barat aja ya, seperti itu. Bagaimana cara membuat motivation letter ya? Ini mungkin bagaimana cara membuatnya. Seperti yang tadi lah ya, sudah dijelaskan tadi cuma sedikit. Yang pertama menulis perkenalan diri secara singkat ya, menulis latar belakang atau current issue yang menjadi motivasi sehingga memilih jurusan itu ya. Jadi kenapa memilih jurusan itu? Karena ada di sini perlu meningkatkan misalnya dalam bidang teknologi ini, jadi itu kalian sebutkan di sana ya. Nanti ada contohnya lihat supaya lebih jelas ya. Kemudian menjelaskan hubungan antara background study, passion, pengalaman sebelumnya dengan jurusan yang akan dipilih dan apa dampaknya di masa yang akan datang gitu. Kemudian menjelaskan secara singkat jurusan yang diambil yang mana mampu menjadi salah satu solusi ya atas persoalan yang disebutkan pada paragraf sebelumnya ya. Nah, kemudian menulis harapan yang tadi hope itu, kontribusi apa yang akan dilakukan pasca studi bagi masyarakat. Artinya dengan misalnya sekarang Kak Fahmi selesai kan, selesai jadi harus kontribusi, apa yang bisa dilakukan? Nah, banyak yang dilakukan gitu ya. Kalau BSLPDP BSBNTB itu BSBNTB tidak terikat deh ya, artinya ya mau lakukan apa saja, mau bisnis, mau ini, mau itu silahkan ya. Nah, artinya tidak ada ikatan yang harus mewajibkan harus begini ya. Nah, mungkin beda dan beasiswa LPDP ya, baliknya harus mungkin dia bergabung komunitas ini, komunitas itu, diarahkan tetap dipantau oleh pemerintah mungkin ya. Artinya ruangnya juga luas ya kalau beasiswa LPDP itu ya.
mungkin ada project ini dia, komunikasinya atau arah koordinasinya itu langsung nyambung dengan pemerintah ya, ataupun dengan apa, lembaga-lembaga ya di bawah pemerintahan ya. Nah, kalau Kak Fahmi sekarang kan jadi dosen, nah ngajar gitu kan, nah adalah bisa mengamalkan ilmunya gitu kan. Nah itu, nah kita ikutilah tuh. Mungkin nanti ada ke depan masih panjang juga kan, mungkin ada riset atau apa, nah itu harus dilakukan ya, harus diikuti. Seperti itulah, untuk sekarang ya. Nah, jadi setelah studi ya ada gelar magister ya, terus, saatnya untuk bekerja ya, berkontribusi ya, seperti itu. Berikutnya, nah ada juga yang study plan, tapi di sini tidak kita terlalu fokuskan ya untuk study plan. Ini yang di BSUNTB ini bagian bab BSUNTB, how to make study plan. Nah, study plan ini maksudnya perlu kita sebutkan bahwa ke depan ketika di sana di tempat studi itu apa saja yang akan dilakukan ya, ya apa saja. Nah, apa program. Nah, what program and campus will you choose? Nah, di situ kita sebutkan studi plan kita mau kuliah di sini, jurusan ini, kemudian di sana juga bagaimana program itu berjalan, berapa SKS, berapa mata kuliahnya, kita sebutkan di situ studi plannya ya. Kita studi plannya mau kuliah 2 semester atau sekian semester. Nah, di situ sudah ada di kurikulum itu. Kurikulumnya biasanya didapat dari website kampus ya. Kemudian, how does your program brings broad positive impacts to you and your society, region dan seterusnya gitu. Nah, itu juga disebutkan di studi plan itu. Kemudian apa saja yang akan dilakukan selama studi nanti, apakah ikut komunitas PPI atau ikut komunitas apa, volunteer. Nah, itu juga disebutkan di studi plan itu dalam rangka meningkatkan kemampuan self self improvement ya. Untuk mengembangkan diri misalnya kan. Nah, di situ di studi plan disebutkan. Kemudian ada closing, kemudian conclusion atau di situ harapan setelah studi itu mau ngapain, di situ disebutkan juga. Di sini 1.000 kata ya, study plan. Nah, seperti itulah ya. Kemudian itu saja materinya. Kemudian saya perlu mungkin kasih lihat ya contoh motivation letter ya dari beberapa awardee yang sekarang. Cuma saya share ya, mungkin masih materi lagi sebentar ini. Nah, ini motivation letter ya, mungkin bisa dilihat ya. Motivation letter. Ini motivation letter oleh Kak Azhar yang punya ini ya, Kak Azhar Holiday. Holiday ya, Kak Azhar. Nah, ini 1 lembar gitu. Nah, ini Kak Azhar sekarang yang ada di gambar tadi itu our di BSNTB 2021 ya, yang mengambil jurusan eh TEFL apa TESL ya, English TESL kalau nggak salah. Nah, di sini ya, yang pertama bisa dilihat ya. Nah, jadi di sini disebutkan isu yang paragraf pertama ini ya, isu yang berkembang. In the development of Indonesia, youth plays a vital role on the basis of their collective power to bring about a positive impact on society by being the agent of change. In order to do so, youth has to be agents involving themselves in societal problems. Nah, gitulah. Jadi apa maksud di sini? Di sini disebutkan becoming a teacher is a prestigious profession. Jadi Kazhar ini sebelumnya dia pernah jadi guru ya, guru di artinya selama S1-nya juga jurusan bahasa Mohon Inggris maaf kan. Kak, motivation letternya belum kelihatan. Masih slide terakhir di PPT-nya. Oh, masih Terima slide kasih. terakhir ya. Oh ya, sorry. Oh ya, ini dia. Ya, terima kasih ya sudah mengingatkan ya. Sudah kelihatan? Terlihat Sudah Kak. seperti Oke Kak, kelihatan ya? sudah terlihat. Oh Ini iya. Kak. Ya. Jadi cuma 1 lembar ini ya, sekali lagi. Ini sebagai contoh aja ini ya, bagaimana membuat motivation letter. Nah, jadi yang pertama disebutkan di paragraf pertama ini mungkin bisa dibaca ya. Ini isu yang dibawa ya, dan aktivitas aktivitas yang telah dilakukan atau yang sedang berlangsung ya pada saat mendaftar itu sebagai guru ya. Nah, jadi disebutkan di situ seorang sarjana ya, my bachelor's degree was English education made me realize the importance of being educated. Nah, di sini pentingnya sebagai orang terpelajar ya. Nah, tentang isu pemuda yang harus memberikan apa namanya? Kontribusi atau agent of change di sini ya, problem pendidikan disebutkan di sini ya. Nah, kemudian berikutnya
Paragraf kedua, I have been teaching for more than 4 years. I have been actively involved in English teaching activities since my undergraduate degree ya. Sejak S1-nya udah ngajar ya, both paid and voluntary, baik itu dibayar ataupun secara volunteer ya. Secara sukarelawan through various courses and organization. These experiences have allowed me to enrich my teaching skills. Nah, ini disebut dia pernah mengajar di SMPIT Tunas Cendekia, kemudian Islamic School, dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian recognize. Kemudian berikutnya reflecting upon my teaching experiences, I need to pursue my education to higher degree, not only because of my future goal to be an expert in English teaching, but also because I need to hone my current knowledge to widen my impact. Nah, untuk memperluas apa pengetahuannya ya. As a result, I want to study for a master of education in TESOL di University Teknologi Mara Malaysia. Nah, sekarang di sini kampusnya University Teknologi Mara Malaysia UiTM ya. UiTM is consistently in the top of 10 rank Malaysia on impact ranking. Ya, disebutkan lah bahwa di situ kualitas pendidikannya bagus, top 10 di Malaysia begitu kan. Kemudian di dunia, nah gitu-gitu. It was also granted di five star on Malaysian Research Assessment. Nah, ini kelebihan di kampus itu disebutkan ya secara ringkas lah ya. Especially, nah ini khususnya UiTM has specialization and modules needed to benefit my home institution and me. Ya, ini memberikan manfaat untuk institusi yang di dalam negeri atau yang kemudian contohnya practice and reflection in TESOL, teoris sosiolinguistik dan seterusnya ya, disebutkanlah beberapa mata kuliah ya. They will affirm and build my professional knowledge related to teori maupun praktik ya, to develop and upgrade the practical skills needed to function and effective teacher in various context. Nah, begitu-gitulah disebutkan ya. Nah, ini kita bedah sedikit ya. Kemudian, finally, research methodology and dissertation will help me hone my aptitude in research as it is in line with my home institution vision as school-based research. Nah, di pendidikan di Indonesia ini diharapkan dengan menimba ilmu di luar negeri yang dengan basis kurikulumnya yang begitu mewah disebutkan tadi itu diharapkan nanti ketika pulang itu bisa bermanfaat untuk institusi di Indonesia ya ataupun di sekolahnya nantinya. Nah, jadi ada manfaat in fact kuliahnya S2 yang ditempuh itu memberikan dampak atau manfaat ketika kembali ke Indonesia, artinya bisa diadopsi. Seperti itulah. Nah, ini terakhir. Therefore, pursuing a master degree from a reputable university overseas such as UiTM will vigorously equip me with strong grounded. Nah, ini kan hope yang tadi harapannya itu disebutkan lah ya. Grounding and skill in English language teaching and linguistic ya, yang seperti yang diinginkan lah intinya kan. Nah, finally, upon completing the study, I plan to assist English teachers across NTB, particularly in my region, as a teacher specializing in English language, khususnya di bidang bahasa Inggris ya, metodologi pengajaran dan praktis dan seterusnya lah ya. Nah, itulah kira-kira yang isi yang tadi yang kisi-kisi ataupun isi dari motivation letter ini ya. Nah, kemudian kalau study plan kurang lebih sama ya. Study plan itu juga kira-kira lebih fokus ke ini ya, ke rencana studi. Kalau tadi itu kan lebih ada masalah, ada ini ya disebutkan. Tapi kalau studi plan itu lebih ke ini juga satu lembar ini ya. Nah, satu lembar. Ini punyanya Azhar Holidi ya. Muhammad Azhar Holidi ya. Nah, ini saya ingin belajar ini di Malaysia ini. Nah, it is a full time master by coursework program offered by Faculty of Education. Nah, seterusnya lah ya. Jadi lebih ke, nah ini yang pertama yang tadi ya, yang kalau bisa di plan itu ya. Nah, kemudian juga masih sama ini, paragraf kedua ini berisi tentang kelebihan-kelebihannya ya kampus itu. Kemudian baru yang paragraf ketiga yang di sini tentang ada 42 kredit, ada 42 SKS kira-kira di situ ya. Biasanya ini didapatkan di website kampus ya. Dan seterusnya ya disebutkan di paragraf 3. Baru kemudian paragraf keempat ini sedikit tentang risetnya ya. My research will focus on kooperatif. Nah, jadi udah punya rencana itu. Ketika riset nanti mau fokusnya ke riset ke bidang apa. Nah, itu disebutkan di sini. Focus on cooperative learning through the communicative
language teaching ya, seperti itulah ya di sini disebutkan. Nah, ini. Kemudian baru yang terakhir itu, while studying in university, I plan to join PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia ya, cultural study, call aspirasi dan seterusnya yang punya gambaran ya, silahkan disebutkan ya. Nah, namanya juga rencana studi ya. Mau ikut organisasi, mau ikut ataupun mau fokus ke pendidikan, ke studi dengan mengikuti riset, conference dan seterusnya, bisa disebutkan di paragraf ini, paragraf terakhir ya. Nah, ini yang studi plan ya. Ini mungkin nanti ada materi berikutnya ini, pertemuan berikutnya ya, di program ini ya, nah di sharing ini. Nah, nanti ada mungkin materi berikutnya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat, studi plan lebih khusus ya untuk beasiswa, NTB ya. Nah, sedikit untuk beasiswa LPDP ya, saya punya juga, punyanya si ini overview aja ini ya, overview aja. Personal statement. Nah, ini motivation letter juga untuk beasiswa LPDP ya. Sama caranya ya. Cara buatnya ini kalau ini punya Kodrat. Kalau yang LPDP itu kan karena di dalam negeri jadi dia pakai bahasa Indonesia ini ya. Nah, ini di IPB nih. Nah, disebutkan sama konsepnya yang tadi kan. Nih, nama Kodrat, background pendidikan ya. Kemudian juga ini selama menjadi mahasiswa apa saja yang pernah diikuti BEM, kemudian apa juga argumen himpunan di sini disebutkan ya. Kemudian, dampak ataupun manfaat dia mengikuti organisasi ini kan, disebutkan juga di sini kan. Nah, jadi itu sebagai unek-uneknya ya disebutkan juga di sini. Kemudian potensi daerah di sini ya. Ini kebetulan kalau Kodrat ini sebagai sarjana peternakan, jadi dia mengangkat isu tentang, peternak ya, peternak sapi di sini ya. Nah, seperti itu ya. Penyuplai daging sapi. Ya, kira-kira kalau yang ini berapa lembar? Agak banyak dia ini karena tidak punya format kalau yang di BSL-PDP ini untuk motivation letter atau personal statement itu ya. Jadi sama cara buatnya seperti yang tadi ya. Nah, kemudian ada, kontribusi untuk Indonesia ya. Kalau di sini baru ini untuk BSL-PDP ini ya, kontribusi untuk Indonesia. Jadi sebutkan di situ, mirip-mirip juga isinya ya, cuma lebih ke kontribusi yang pernah dilakukan ya. Yang lebih ke kita menjadi mahasiswa, pernah ikut BEM ini ya, artinya pernah berkontribusi gitu ya selama menjadi mahasiswa. Kemudian juga terus setelah selesai ya ataupun sebagai sarjana ingin melanjutkan kontribusinya di bidang ini. Nah, dengan mengambil, dengan lanjut studi, mengambil jurusan tertentu ya. Nah, itu juga pernah di sini juga disebutkan ya, ikut PKM dan seterusnya ya. Nah, itu juga terus, baru masuk ke potensi daerah yang sebagai persoalan yang ingin dipecahkan ya. Nah, baru dihubungkan dengan jurusan yang akan di 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 diambil itu dan apa nanti ke depannya kontribusi apa yang akan dilakukan setelah menjadi sarjana itu ya. Nah, itu disebutkan juga di sini ya. Nah, panjang lah ini ya kalau yang LPDP memang harus ada pembahasan khusus ini nanti ya, kalau mau buat personal statement dan, esai kontribusi untuk khusus yang di BSL-PDP ya. Nah, jadi, mungkin itu saja dulu ya materinya, stop share, mungkin beberapa menit ke depan kita diskusi ya lebih lanjut ya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas penyampaiannya Kak Fahmi. Sangat luar biasa sekali ya. Di mana Kak Fahmi tadi menjabarkan ya tentang beasiswa LPDP, beasiswa dan isi daripada motivation letter. Nah, sekarang kita beralih ke ke sesi diskusi ya Kak Fahmi. Nanti dari penyampaian Kak Fahmi tadi, jikalau nanti dari audiensi ada yang belum mengerti atau ada yang belum paham dari apa yang telah disampaikan oleh materi kita, bisa langsung bisa langsung tanyakan ya, atau bisa lewat kolom chat link Zoom ya. Oke, yang ingin menanya bisa silakan langsung di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya, teman-teman.
Oke, langsung saja ya kepada LPDP 2023. Langsung saja. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator ya, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa Kak. Insya Allah yang dapat banyak kita jadikan catatan untuk persiapan ke depan. Kalau dari saya sendiri Kak, penasaran pada bagian motivation letter yang seberapa bisa kita kayak akumulasikan Kak, kalau misalkan dalam persen untuk rencana yang kita akan cantumkan ataupun experience kita untuk kita cantumkan di sana. Jadi kan tadi ada beberapa penyampaian yang mungkin contohnya dari Kak Azhar tadi, bentuknya saya pernah mengikuti UKM argumen, terus belajar ngajar di sekolah ini, dan itu disebutkan sama Kak Azhar. Terus ada juga untuk beberapa target yang akan beliau lakukan untuk bagaimana ketika ini bisa dia dapatkan beasiswa tersebut. Itu mungkin Kak ya, karena kalaupun dalam strukturnya ya kita bisa tahu sih seberapa besar ntar yang bagian experience bisa kita tentukan dan juga rencana yang akan kita lakukan. Mungkin dari Kak Fahmi yang lebih paham ya untuk hal ini. Itu mungkin Kak. Oke. Ini langsung dijawab Pak, ditampung dulu moderator coba. Oke, biar tidak terlalu banyak, langsung dijawab ya Kak. Tadi pertanyaan tentang ini ya, persentase berapa ada bagian experience, ada bagian apa namanya dan seterusnya lah ya di bagian motivation letter itu. Intinya begini ya, di motivation letter itu yang paling poin adalah di sana alasan kita mengapa mengambil jurusan itu, mengapa mengambil alasan kita ya. Tentu alasan itu dimulai dari previous prior study kita, background studi kita kan. Misalnya jurusan di S1-nya apa, dari situ dia mulai. Ini kemudian nanti ngambil bahasa Inggris misalnya di bagian ini dan disebutkan apa namanya pengalaman. Nah, pengalaman itu sebagai pendukung aja pengalaman. Artinya tidak sekedar mengambil itu, tapi memang pernah dia pernah andil, pernah menggeluti itu sebagai mengajar ini, ngajar itu. Itu sebagai pendukung aja untuk meyakinkan ketika dibaca nanti motivation letternya, oh ini cocok gitu. Nah, itu penyambung kalimat aja itu di dalam paragraf itu. Jadi yang paling penting di situ adalah ini yang paling poin ya, presentasi yang previous study kita itu paling penting ya. Yang saya ikuti di BSNTB itu harus berhubungan, minimal ada, jangan terlalu jauh ya. Dimulai dari S1-nya misalnya ini misalnya di Kafahmi itu pendidikan biologi. Jadi biologi itu banyak hal yang dipelajari tentang sains ya, biologi, ilmu lingkungan, ada bioteknologi, macam-macam. Tapi nanti ketika S2-nya mengambil ilmu lingkungan. Nah, pernah di S1-nya tapi pernah mengikuti apa namanya, mendalami bidang lingkungan misalnya. Itu cocok ya, artinya ada hubungan. Artinya yang tidak berhubungan itu misalnya mengambil S1-nya pendidikan misalnya matematika, kemudian S2-nya ngambil apa misalnya ilmu lingkungan atau yang tidak berhubungan sehingga itu enggak match itu. Nah, adapun dengan persentase pengalaman yang pernah diikuti itu sebagai pendukung ya. Jadi itu yang di state yang paling penting adalah previous study itu, background study itu. Dari situ mulainya alasan sehingga namanya motivasi kita mengambil jurusan itu yang harus terjawab di situ motivasi kita mengambil jurusan di S2 itu gitu. Motivasinya apa? Kemudian juga kalau yang lain-lain kalau untuk kampus ini ya itu pendukung itu ya. Nah, tapi itu harus paling pertama yang dijawab motivasinya apa gitu. Motivasinya apa? Kemudian di situ juga disebutkan kalau yang di BSU NTB kan tidak terlalu banyak harus disebutkan misalnya persoalan ini tidak terlalu lah. Tapi perlu juga itu, tapi tidak seperti yang di beasiswa LPDP ya. Persoalannya harus ini jelas, kemudian dengan jurusan ini diharapkan nanti mampu memberikan solusi ataupun memberikan kebermanfaatan atas masalah yang sedang berkembang. Nah, itu yang di LPDP. Tapi kalau NTB itu cukup menjawab
mengapa mengambil jurusan itu. Nah, sehingga dijawab itu ya dengan pendukung-pendukung yang tadi itu. Nah, sehingga tidak lebih dari 1000 kata ya. Jadi singkat saja itu kalian duduk nulis dengan kisi-kisi yang berapa poin tadi paragraf itu kalian isi, terjawab itu, udah selesai. Jadilah motivation letter gitu. Kira-kira begitu ya. Oke Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan dari Kak Afin ya. Izin bertanya, apakah harus menuliskan di motretnya kalau selepas selesai kuliah mau pulang ke Indonesia atau tidak balik misalnya? Apakah itu mempengaruhi untuk beasiswa NTB, Kak? Itu tidak mempengaruhi ya, jawabannya tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Mau pulang mau enggak pulang itu tidak mempengaruhi. Intinya di situ yang penting disebutkan di situ bahwa jurusan itu penting dan memiliki manfaat ya. Jurusan misalnya sudah sarjana nanti ya. Sebut secara umum tidak perlu disebutkan saya akan pulang, saya akan ini. Jurusan itu penting untuk diri sendiri dan masyarakat. Nah, sudah itu. Artinya tidak ada yang tidak sia-sia ya. Jurusan itu pasti memiliki manfaat. Entah itu sarjana lingkungan, sarjana pendidikan, yang di magisternya ya. Ini sarjana ini itu pasti paling tidak itu sebagai salah satu peningkatan self development itu, peningkatan kemampuan diri itu, sehingga kan S1 tidak cukup nih. Jadi perlu untuk S2 untuk lebih memahami lagi tentang disiplin ilmu yang akan dipelajari berhubungan dengan jurusannya yang satunya itu. Ya, itu yang penting. Jadi kalau tidak perlu disebutkan dan tidak mempengaruhi mau pulang mau tidak pulang itu intinya secara umum, secara normatif itu jurusan itu penting dan bermanfaat untuk di masa-masa yang akan datang lah. Entah dipakai atau tidak itu yang penting. Itu di BSNTB seperti itu. Wih, sangat keren sekali ya dari jawaban dari Kak Fahmi, sangat luar biasa sekali. Apakah ada lagi dari kakak-kakak yang ingin bertanya? Silakan ya, yang bisa langsung di chat kolom atau bisa langsung raise hand ya. Oke Kak, kita tunggu dulu ya. Kakak-kakak kayaknya lagi nyusun pertanyaan ini. Wih, oke dari Kak Rizka Yulia Azhari. Silakan langsung Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Gini Kak, saya ingin bertanya terkait dengan surat rekomendasi Kak. Nah, nanti kalau surat rekomendasi itu berarti suratnya sudah dibuat sendiri dan nanti diisi oleh misalnya pemberi rekomendasinya Kak, atau apakah seperti itu? Ada formulirnya ya, jadi langsung diisi di bukletnya LPDP ya, jadi tidak perlu dibuat, tinggal di print. Itu serahkan rekomendator, nanti diisi, merekomendasikan kepada ini untuk ikut beasiswa ini nih dengan alasan bla bla bla. Nanti ditulis tangan itu di kolom yang tadi kan, sempat di share tadi ya, yang tadi itu. Itu jadi tidak untuk surat rekomendasi itu tidak perlu dibuat ya, ada formulirnya yang diisi, ada formulirnya seperti itu ya. Berarti nanti dosennya yang tulis tangan gitu Kak yang ngisi. Dosennya yang mengisi ini, dosennya yang mengisi titik-titiknya itu ya, kan ada tadi nama ya, itu diisi itu dosennya yang memberikan itu, yang memberikan rekomendasi yang ini kan, yang bertanda di bawah ini dosennya yang ngisi nih gitu. Ini semuanya tinggal berikan formulir ini 1 lembar ini, print, berikan ke dosennya, nanti diisi ini, memberikan rekomendasi ya, nama siapa misalnya, namanya sendiri, kemudian instansi, misalnya di sini instansinya anggap saja UNRAM misalnya, untuk fakultasnya disebutkan di sini, alamatnya mana, kan ini masih formulir
rekomendasi misalnya ingin lanjut S2 kan ini berarti. Nah, ini deskripsi rekomendasi ini tulis tangan ini oleh rekomendator. Nah, demikian rekomendasi dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ini rekomendasi tempat, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, nama terang. Nah, udah. Gitu ya. Jadi ini sudah ada di bukletnya beasiswa LPDP. Jadi begitu. Ini dia kurang lebih. Kalau kalian mau besok NTB ini, nanti saya kasih juga nih ke ya. Ini bukletnya besok NTB ini, punya dia buklet. Jadi ada di situ bisa baca persyaratannya ya. Ya ini ya besok NTB ini. Nanti ada juga besok LPDP itu. Sudah saya dulu tadi nanti ya. Nah, itu bisa dicari lah seperti itu ya. Nah, kalau mau ya seperti kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah yang kita angkat dan pentingnya jurusan itu kita ambil, apakah berkaitan dengan kondisi di NTB atau di Indonesia secara umum, Kak? Silakan bisa dijawab, Kak. Halo, Kak Fahmi. Halo, Kak Fahmi. Oh, Kak Fahmi. Halo. Ada pertanyaan tadi? Nggih, Kak. Ada pertanyaan di kolom chat. Untuk masalah yang kita angkat dan pentingnya jurusan yang kita ambil, apakah berkaitan dengan kondisi di NTB atau di Indonesia secara umum? Ya. Ya bisa itu ya. Kalau bisa di NTB dulu ya, karena ini besok PDP itu termasuk juga sifatnya regional ya. Jadi NTB ada putra NTB, ada putra. Nah, jadi sifatnya angkat dulu masalah yang ada di sekitar dulu ya. Di sekitar NTB ya, apa masalahnya? Bisa juga di Indonesia, cuma kalau bisa mulai dari NTB dulu untuk permasalahannya. Bisa, misalnya sekarang masalah COVID semuanya kan. Nah, itu saya mau ngambil bidang virologi misalnya ya, bisa juga mengambil isu nasional gitu. Jadi enggak mesti harus ini ya, tapi lebih kalau ada di sekitar yang mulai di NTB sendiri ya, itu dari situ mulainya, sehingga peluang untuk kontribusi ketika pulang itu bisa langsung di daerah sendiri gitu. Tapi tidak juga boleh dibolehkan juga untuk mengangkat isu nasional juga. Gitu ya. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, apakah ada lagi dari pertanyaan dari kakak-kakak sekalian? Oke, yang ingin menanya langsung bisa raise hand atau bisa langsung di chat kolomnya. Izin bertanya, Kak. Halo. Oh, silakan, Kak. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Fahmi udah sampaikan terkait dengan beberapa tips tadi, lebih khusus motivation letter. Dan juga mohon maaf tadi telat gabung. Sederhana aja mungkin pertanyaan saya, Kak ya. Tadi juga di bagian motivation letter kita menjelaskan tidak secara terperinci, namun ada gambaran umumnya terkait dengan pengalaman kita yang berkaitan dengan studi yang sedang kita ataupun yang sudah kita
kita laksanain gitu, kayak pengalaman organisasi dan sebagainya. Umpamanya kalau saya mungkin tertarik di bidang teaching strategi ataupun di bidang teaching methodnya, namun umpamanya pengalaman saya itu buat ngajar itu nggak ada, buat nge-convince beasiswa itu untuk menerima saya menjadi awardee-nya. Nah, kira-kira tanpa adanya pengalaman buat ngajar, namun kita tertarik untuk memperdalam teaching method dalam mendapatkan beasiswa itu, apakah kira-kira memungkinkan ataupun berpeluang untuk kita mendapatkan beasiswa tersebut, Kak? Itu aja, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak pertanyaan dari Kak Didi. Kak Fahmi bisa langsung jawab. Iya ya. Tidak berpengaruh ya signifikannya, bisa ya seperti itu ya. Bisa walaupun dengan melampirkan atau menyatakan bahwa walaupun tidak ada background yang pernah diikuti ya selama sebelumnya ya studi, kemudian ingin mengambil mungkin jurusan yang baru ataupun istilahnya pengalaman baru di bidang teaching method dan seterusnya ya, itu bisa ya. Apalagi dengan jurusan S1-nya pendidikan itu sudah menjawab sebenarnya ya. Sudah menjawab, jadi tidak apa-apa. Cuma kalau sudah mengikuti secara langsung itu juga lebih bagus ya. Cuma kalaupun alasan kemudian ketika tidak punya pengalaman di bidang itu kemudian mengambil jurusan yang baru tersebut, itu juga tidak masalah ya. Di situ alasannya ya ingin meningkatkan kemampuan dengan teknologi baru, dengan teaching method yang sudah misalnya yang ada di luar negeri itu tentu lebih advance dan sangat meningkatkan kemampuan diri ketika nanti balik ke Indonesia lebih, sehingga bisa diadopsi seperti itu. Kira-kira ada saja alasan kita untuk mengaitkan walaupun kita tidak ada pengalaman seperti itu ya. Pengalaman di situ berarti alasannya yang diperkuat bahwa dengan jurusan baru itu tentu membawa ruh baru ataupun nuansa baru di bidang pendidikan di Indonesia seperti itu yang ketika balik nanti atau ketika di masyarakat. Jadi ada saja alasan kita untuk mengatakan itu. Jadi tetap bisa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa itu walaupun tidak punya pengalaman sebelumnya ya. Jadi tidak kaku ya dalam membuat motivation letter. Intinya motivation letter motivasi kita mengambil jurusan lah intinya ya. Disebutkan aja alasannya kenapa. Itu ya dia. Jadi tidak masalah ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rizky ya. Permisi Kak, izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa akan kecil kemungkinan untuk lolos jika mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan awal atau jurusan S1-nya. Tapi apabila kita cantumkan di motivation letter alasan kenapa kita mengambil lintas jurusan, apakah masih ada kemungkinan untuk lolos? Terima kasih. Langsung bisa dijawab ya Kak Fahmi. Apa tadi berikutnya ditaruh alasan kenapa di motivation letter itu walaupun tidak tidak linear, kenapa sambungan pertanyaannya bisa diulangi sebentar? Jadi kurang jelas. Untuk pertanyaannya, tapi apabila kita cantumkan di motivation letter alasan kenapa kita mengambil lintas jurusan, apakah masih ada kemungkinan untuk lolos? Gini maksudnya Kak, pada waktu menyantumkan motivation letter tuh ternyata jurusannya itu berbeda gitu dengan yang akan diambil pada S2-nya gitu. Baik. Ya, selama masih meyakinkan ya dengan lintas jurusan masih tidak masalah sebenarnya lintas jurusan itu kita ambil ya di S2 itu, karena sebenarnya S2 itu tidak begitu istilahnya tergantung kepada awardee itu sendiri ya, tidak kaku gitu. Misalnya Kak Fahmi itu contoh ya, S1-nya pendidikan tapi S2-nya ngambil murni kan, tapi masih bisa diyakinkan ya, tidak linear kan. Tidak linear, cuma masih ada hubungan rumpun ilmu,
kalaupun misalnya tidak ada rumpun ilmu, misalnya jurusan IPA ngambil IPS, nah, tapi mungkin dengan dicantumkan di motivation letter itu dia pernah melakukan apa sehingga dia punya kemampuan itu, kemudian ingin mengembangkan diri di bidang ilmu yang baru itu, bisa juga itu ya, bisa juga ya. Bisa juga. Jadi di situ memang cuma lebih untuk amannya ya memang alasan kenapa di motivation letter itu kita harus linear ataupun ada rumpun ilmu yang menjadi alasan kita untuk mengambil ilmu yang berikutnya itu minimal ada hubungan ya. Kalau tidak ada ya mungkin nanti disebutkan di paragraf berikutnya itu mungkin pengalaman yang pernah diikuti, mungkin pernah ikut short course atau pernah ikut pengalaman di ini volunteer ini ya mungkin itu bisa juga ya. Jadi bisa juga seperti itu. Selama masih bisa diyakinkan di motivation letter itu lintas jurusan, kemudian memang punya passion misalnya dengan pernah mengikuti lomba ini, lomba itu sehingga dan juara misalnya kan disebutkan, bisa juga tidak masalah gitu, tidak kaku ya di motivation letter itu sehingga passion kita intinya passion lah di situ ya passion apa kemampuan kita yang bisa kita kendalikan yang bisa kita lakukan mampu nggak kita nanti ketika memilih jurusan itu mampu nggak kita selesaikan jurusan itu di situ kita sebutkan makanya dengan menyatakan bahwa misalnya di S1-nya punya background ini maka yang asesor itu yakin bisa gitu walaupun misalnya tidak linear namun bisa diyakinkan dengan mungkin kalimat pendukung pernah mengikuti ini itu dan bisa misalnya dan berhasil itu juga bisa seperti itu ya lolos saja asalkan nanti biasanya kalau ini kan masih ada tahap berikutnya nanti ya di sesi wawancara ya kalau bisa untuk sesi seleksi administrasi ya ini biasanya tidak terlalu ketat ya dalam menentukan lulus atau tidaknya di beasiswa itu nanti biasanya di ketika lulus administrasi artinya lengkap motivation letternya ada, ininya ada. Secara normatif sudah ada, pasti lolos untuk seleksi administrasi ya. Nah nanti berikutnya untuk seleksi wawancara, disitulah digali nanti kenapa akan ditanya dia di interviewnya ya. Nah di situ kalian harus betul-betul percaya diri, siapkan mental di sana, siapkan jawaban dan seterusnya. Baru di situ harus yakin di situ meyakinkan. Kalau kalian ragu-ragu di wawancara, ini nggak meyakinkan ini. Nanti kalau diloloskan takutnya berhenti di tengah jalan, kurang ini, kurang itu, sehingga nggak lolos seperti itu. Jadi kalau selama yakin dan bisa itu biasanya penentu itu diwawancara biasanya seperti itu ya. Kalau untuk seleksi substansi atau seleksi administrasi selama persyaratan itu ada dan sesuai dengan kriteria permintaan misalnya 1000 kata, 1 lembar ini itu bisa diloloskan ya, tidak terlalu strict ya. Nanti digali ketika diwawancara. Nah, disitulah kalian harus bisa meyakinkan interviewer. Nah, seperti itu ya. Nah, baik itu di beasiswa NTB ataupun di beasiswa LPDP seperti itu ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ternyata ya meyakinkan sangat berpengaruh ya untuk kelolosan untuk melanjutkan studi. Luar biasa sekali. Ternyata untuk menulis motivation letter itu sangat fleksibel ya, tidak kaku. Dan walaupun lintas jurusan bisa juga ya, Kak. Ini pertanyaan terakhir, Kak, sangat menarik sekali ya dari Kak Adrian ya. Dari Kak Adrian, pertanyaan lah, sistem mengajar di Malaysia apakah full English atau Melayu, Kak? Wih, keren nih. Ya, boleh ya. Jadi di Malaysia itu sistem mengajarnya ya full English ya. Kecuali untuk yang di UKM ya, University Kebangsaan Malaysia. Artinya di UKM itu kampus kebangsaan, kampus negara itu baru dia pakai bilingual. Bahkan di situ lebih dominan pakai bahasa Melayu karena kampus kebangsaan ya. Kalau kita UI-nya lah ya di situ baru. Tapi kampus-kampus yang lain ya, kampus-kampus negeri yang lain ya. Malaya, USM, UPM, Putra Malaysia, atau UITM, UTM, University Teknologi Malaysia, ataupun yang lainnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau mengajar itu pakai bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena teman kita itu tidak hanya dari orang Melayu ataupun dari yang berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya. Jadi ada teman kita karena kita kelas internasional kan, kita dari pelajar dari luar negeri, maksudnya luar negaranya Malaysia ya. Ada nanti ketemu biasanya di Malaysia itu banyak yang dari Timur Tengah ya, dari Mesir, dari Lebanon, dari Irak, pokoknya yang Timur Tengah lah itu, Afrika, Nigeria paling banyak ya. Jadi di situ
banyak jadi tidak mungkin orang pakai bahasa Melayu, nggak ngerti dong ketika menjelaskan oleh dosennya ya, jadi pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi Malaysia itu memang lebih banyak Timur Tengah karena diyakini Malaysia ini adalah kampus yang aman dan termasuk apa namanya, memiliki Muslim yang cukup banyak lah, ya artinya tingkat keamanannya, kemudian juga negara yang aman, kemudian belajarnya juga bagus. Nah, itu yang saya lihat di Malaysia itu. Jadi kenapa banyak di antara lebih banyak mahasiswa internasional yang di Malaysia ketimbang yang di Indonesia. Karena memang pendidikannya memang sudah cukup bagus ya, dari udah internasional, udah diakui oleh negara ya, apalagi di Singapura ya. Wah, itu. Nah, tapi kalau kita masih kurang lah ya, masih belum. Tapi ada juga, cuma tidak begitu eh, apa namanya, perbandingan mahasiswa internasionalnya yang di Indonesia dan di Malaysia jauh lebih banyak yang di Malaysia. Karena di Malaysia itu bahasa Inggrisnya itu second language ya, bukan foreign language. Tapi kalau kita kan di Indonesia bahasa Inggris itu adalah foreign, bahasa asing. Tapi kalau di mereka bahasa akademiknya itu ya bahasa Inggris gitu. Second language-nya bahasa Inggris gitu. Bahasa sekolahnya lah, bahasa kampusnya. Jadi di situ anak-anak kecil itu dari SD, SMP memang bahasa Inggrisnya bagus-bagus ya seperti itu. Saya kira begitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris. Wah, ternyata juga di Malaysia sangat beragam sekali ya mahasiswanya. Ada dari Timur Tengah, Afrika, dan segala macam. Ya. Luar Cuma kalau biasa. di luar kelas tuh kalau kita ketemu teman-teman Melayu, teman-teman di Malaysia itu biasa kita pakai Melayu. Nah, kita enggak pernah pakai bahasa Inggris. Kalau ketemu sama teman Malaysia itu, gimana? Udah makan belum? Nah, gitu-gitu pakai bahasa Melayu kita. Ikut kita bahasa Melayu. Cuma kalau kita ngomong sama teman-teman yang dari luar negeri, misalnya yang di luar Melayu ya, luar dari Malaysia atau di Indonesia ya, kita pakai bahasa Inggris seperti itu. Karena di sana kan Malaysia termasuk diverse ya. Banyak banyak suku, banyak ras di situ dan belajar di dalam satu institusi. Jadi memang pakai bahasa Inggris secara menghargai orang-orang yang non Melayu seperti itu. Oh, berarti kalau di dalam kelas tuh harus wajib ya menggunakan bahasa Inggris, Kak? Ya wajib, karena nanti didengar oleh teman-teman kita yang di luar dari Nigeria, dari Afrika misalnya kan nggak ngerti dia. Jadi dikira kita menyinggung ya, makanya kita pakai bahasa Inggris gitu. Makanya di situ ya masih. Tapi kalau kita ketemu dosen misalnya, kalau kita konsultasi misalnya apa maka lebih senang pakai bahasa Melayu karena lebih merasa memiliki kita bahwa merasa dekat kita kalau kita pakai bahasa Melayu itu. Kalau sama-sama teman Malaysia ataupun sama-sama dengan dosen misalnya. Tapi kalau kan teman kita kan banyak ya teman-teman internasional ini, jadi ya pakai bahasa Inggris gitu. Dosen pun kalau ngomong pakai sama teman-teman yang di luar Melayu, ya pakai bahasa Inggris seperti itu. Oke, ternyata bahasa Inggris adalah pemersatu di antara perbedaan ya, Kak. Oke, apakah ada lagi pertanyaan dari kakak-kakak sekalian? Jikalau tidak ada, karena pukul sudah menunjukkan pukul 22 lewat 2 menit, sesuai dengan rundown acara pada malam hari ini, yaitu sampai dengan pukul 22.00. Kita udah lewat 3 menit. Jikalau tidak ada pertanyaan, maka acara kita pada malam hari ini kita akan tutup. Oke, tidak ada ya kakak-kakak pertanyaannya. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Kak Fahmi, yang telah menjabarkan bagaimana sistem dari kita melanjutkan pendidikan, mulai dari LPDP, beasiswa NTB, dan motivation letter. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Fahmi bermanfaat untuk kita dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke, sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri kita, Kak Fahmi, terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan ke MC. Sama-sama ya.
Baik, terima kasih kepada Kak Fahmi Hussein, SPD MSc sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yang akan sangat bermanfaat nantinya bagi kita semua untuk mendaftar beasiswa ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Zul Muhaji sebagai moderator yang telah membantu jalannya materi dan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Preparation for Argumenters Postgraduate dengan tema materi Motivation and Recommendation Letter. Baik, sebelum ditutupnya acara kita pada malam hari ini, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Jadi boleh diaktifkan dulu kameranya untuk diambil gambarnya.